Emang banyak yang berantem nih di combat di Indonesia. Banyak, Bu. Banyak sih, yang tahu sih. Ya, kita punya gosip-gosip. Iya, kita industri fighting lumayan Nah, mengikuti kita soalnya. bahas. Iya. Kalau di Indo, menurut lu storyline siapa yang paling bagus selama ini dari HSS Beyond Superstar? Storyline paling bagus. Iya. Di Chef Arnold juga sebagai pentolannya dunia permasakan kan kayak gitu. Mbak masih jagoan gua. Nah kalau jago kan cuma hebat lu pada dah. Punya juara PON nih, berarti level PON di mana nih pertanyaannya? Alright, halo semuanya. Welcome to Cartel Combat. Ya, ini adalah channel yang baru aja kita bikin berdua. Betul. Sebelumnya kenalin dulu, gua Don Chino dan bersama partner gua di sini. Jadi ini bukan bintang tamu nih. Yoi, kita berdua nih. Jadi Cartel Combat kita berdua ya. Gua Andika Mamesa. Oke, jadi kita akan membahas seputar combat sports ya. Karena namanya aja Cartel Combat. Oke, mungkin gua akan mulai dari introduction Cartel Combat ya. Jadi Cartel Kenalan masing-masing ya. ya, maksudnya Cartel Combat ini terbentuk Benar. ya kan. Cartel Combat ini terbentuk karena ya yang pertama kita lagi ngopi bareng, ngobrol-ngobrol, muncullah ide membuat suatu media. Jadi Cartel Combat itu adalah sebuah media, platform media ya. Itu dipacu karena ya seperti yang mungkin beberapa teman-teman yang tahu gua mungkin gua pernah ikut beberapa pertandingan tinju yang cukup besar di Indonesia ya, yaitu HSS, dan juga M juga ikut kebetulan di pertandingan yang digelarkan oleh promotor HSS. Tapi bedanya M tuh udah jauh lebih lama lah mengenal dunia combat sports, karena ya yang seperti mungkin juga beberapa ada yang tahu, M tuh udah ikut di One Pride ya, Me? Dulu. Ya, dulu. MMA lah, MMA. MMA. Kenapa kok sensitif banget Enggak ngomong ada. One Pride? Boleh, santai aja. Tapi kan Santai itu aja, Bang. reko, maksudnya Benar. ya Tapi kan history gua dong. Ikutnya kan MMA, jadi sebelum di sana juga gue udah ikut MMA. Ikut MMA ya. Ya, jadi Udah ikut tanding, udah sering tanding lah. ya udah sering tanding lah, dan ya lumayan sepuh lah ya M di dunia combat sports. Lumayan dah. Ya, berapa tahun M kira-kira M? Berapa ya? Berkarir di fightingnya sih 15. 15. Itu sama kayak gue berkarir di masak dulu. Nah, sama 15 dah. tahun gue. Bener. Ya, kan? Ya kurang lebih gitu Oh, lah. Ya. intinya kita suka dengan combat ya, suka dengan orang berkelahi, makanya kita pengen ngomongin orang-orang yang berkelahi, yang fighting, pokoknya intinya di Cartel Combat tuh ya udah buat kita ngobrol-ngobrol tentang fighting lah semuanya. Tapi di scene kompetitif ya, bukan masa kita mau bahas orang-orang berantem di jalan. Kalau ada yang viral kan maksudnya menggesek, maksudnya intinya kompetitif iya, cuman maksudnya kalau ada John Jones atau Mike Tyson berantem di jalan kan siapa tahu suatu saat ada viral video-video gitu mah kita obrolin. Atau enggak sih siapa? Rudy Golden Boy kan kemarin berantem di jalan. Wah, nih orang fighting kok bisa berantem di jalan ya, kita obrolin juga. Iya, boleh. Jadi itu kurang lebih beberapa Perkenalan kita ya. apa sih tentang Cartel Combat ya. Gitu dah. Nah, mungkin gue juga mau nambahin kenapa namanya Cartel Combat ya. Cartel Combat tuh sebenarnya gue bikin nama ini karena gue pilih nama ini karena satu terinspirasi dari game waktu gue kecil, Mortal Kombat. Yoi. Ya, Mortal Kombat. Makanya K-nya itu gue pakai combatnya nggak pakai C tapi pakai K karena ngikutin Mortal Kombat. Mortal Kombat lah. Liu Kang. Iya kan seru Scorpion, tuh. Liu Dulu Kang. kan waktu gue kecil gue sering banget main game itu tuh zamannya PS. Masih PlayStation 1 ya kan. Sega. Ya, ada Sega juga. Gue sering banget main Mortal Kombat, dan ya kayak Brutal satu berantemnya. gitu berantemnya pakai jurus-jurus gitu ya. Nah ya, ini jadi kayak imajinasi gue waktu kecil ya gue coba transfer ke sekarang lah. Boleh, kurang gas. lebih. Jadi kan ini yang kurang lebih yang kita bahas kan tentang pertarungan juga. Gitu. Yoi. Nah, kenapa kartel? Ya menurut gue kartel adalah suatu
mungkin lumayan kontroversial kalau di Amerika Selatan, tapi yang gue ambil adalah visi misinya kartel itu sendiri untuk selalu menjadi besar di segala sesuatu bidang yang mereka jalankan gitu loh. Sama kayak motivasi di Cartel Combat ini, ya kita mulai ini karena kita punya mimpi buat jadi besar juga gitu loh. Kalau pikir kira-kira maco doang diambilnya. Enggak dong. Wah, maco aja udah lebih dari cukup sih menurut gue. Maco tuh Cartel Combat dah, maco aja bang. Nggak suka mah udah. Nggak suka udah sini gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Sama kita mau jelasin apa yang bakal kita lakukan di Cartel Combat. Jadi di Cartel Combat nih kita lebih mau membahas yang kayak tadi M udah bilang, membahas tentang scene fighting apapun itu, mau MMA, boxing, kickboxing, ya pokoknya yang lagi up lah di Indonesia. Dan kita itu 1000% netral. Maksudnya netral dalam artian banyak yang berantem nih di combat di Indonesia. Banyak, Bos. Banyak sih. Banyak. Tahu sih. Ya, maksudnya bukan kita punya gosip-gosip. Iya, kita industri fighting lumayan mengikuti soalnya. Iya, jadi kita 1000% netral, kita nggak media happy. Ya, media happy lah. Intinya kita justru mensupport ketika Beyond lagi bikin acara, kita akan ngomongin Beyond. Beyond nih. Iya, ketika HSS lagi bikin acara, kita akan ngomongin HSS. HSS ada nih sama Beyond nih. Ada. Ada apanya nih? Nggak tahu. Ntar dulu lah, itu belum. Kita introduction dulu dong, Bos. Sabar. Terus Superstar Knockout ya kan, ada juga kita akan ngomongin Superstar. Jadi siapapun yang bikin event tinju, kita akan mencoba mensupport mereka dengan cara tinju doang apa gimana nih? Enggak dong. Fighting ya semua fighting scene lah ya. Mau One Pride juga kita bisa bahas. Atlas MMA tuh pernah Atlas ini Canggu Fight Night. Itu bisa kita bahas juga gitu. Jadi basically kita akan menjadi media aja ya, dan kita tidak akan berpihak ke siapapun. Itu kita punya point of view sendiri lah terhadap fighting, skena fighting ini. Jadi mungkin bisa aja terjadi kayak kita contoh ada fight yang terdekat mungkin di Beyond ya, misalkan Rudy Golden Boy lawan Dean Hamza. Bisa aja kita dari POV kita lebih pro ke Rudy Golden Boy ya, karena memang ya kita kan mencoba di atas kertas begitu mungkin kan. Ya POV kita gitu. Tapi bukannya kita 1000% itu membela si fighter yang kita bilang menang gitu loh. Ya tapi kan bahkan POV aja ya lebih kritis gitu loh. Jadi aman. Ya kita juga punya hak gitu untuk menilai sesuatu ya. Dan penilaian kita pun juga nggak pasti benar juga kan gitu loh. Benar sih rata-rata ya. Benar lah. Gimana? Masa ada yang lebih benar daripada siapa media-media lain kan? Belum tentu benar. Enggak, maksudnya punya pengalaman. Maksudnya hasil pertandingannya kan kita nggak bisa prediksi. Maksudnya kita bisa prediksi tapi belum tentu benar. View-nya lebih bagus aja. Kalau POV penilaian mungkin lebih benar gitu. Tapi kalau soal menentukan siapa yang menang, nebak siapa yang menang kan belum tentu. Nggak ada yang tahu kalau itu. Bisa jadi menariknya fighting. Bisa jadi Rudy Golden Boy disogok sama orang Malaysia ya kan? 1M kalah lu gitu. 1M. Bisa lah kalau 1M sama fighter siapa mau 1M. Ya misalkan. Alright, untuk topik pembahasan yang pertama ya kita akan membahas yang lagi anget-anget ini. Ya, ini bukan di Indonesia, tapi viral satu dunia lah ya kita bisa bilang ya. Betul. Yaitu pertandingan antara Jake Paul dan Mike Tyson kemarin. Yoi. Diadain di Netflix tuh ya. Ya, dan diadain di Netflix. Untuk pertama kali gue nonton tinju nggak ribet biasanya. Di Indonesia kan nggak ribet semuanya, kayak biasanya ada iklan, terus kalau lagi di TV lokal ada iklan, kalau lagi di TV luar negeri ini mesti bayar mahal biasanya kan. Maksudnya iklan tuh break jeda gitu ya? Iya, extra joss apa gimana gitu. Suka ada kan tuh di TV nasional. Kalau nonton di TV apa tuh namanya yang bayar-bayar kayak The Zone gitu-gitu tuh bayar. Ini Netflix nih pertama kali. Dan Netflix kan juga berbayar, Bos. Iya, cuman kan lu dapat banyak isi lainnya kan. Jadi emang dasarnya gue udah langganan, terus tiba-tiba nonton tinju di Netflix nih pertama kali nih, seru aja. Seru sih. Itu sebenarnya secara tidak langsung
kayak kalau yang lain kan rata-rata kan PPV-nya kan pay-per-view-nya kan kayak contoh Bio nama HSS kan pernah bikin YouTube. Enggak dong, dari video.com. Video.com ya. Nah, kalau meskipun kita udah langganan video.com, tapi kita mesti tetap masih bayar lagi. Nah, itu menurut lu kemarin perbedaannya gimana tuh, Ini kita bahas dari sisi broadcastingnya dulu ya. Iya, kalau broadcastingnya sih mah itu udah revolusioner jatuhnya kan. Kayak maksudnya dia juga bisa nayangin countdown-nya tuh kalau lu pada nonton tuh countdown Jake Paul lawan Mike Tyson gitu-gitu. Jadi emang udah ada platformnya, jadi enak nonton, maksudnya dapat banyak keunggulan gitu. Sebenarnya mungkin video juga sama ya, pengen bikin kayak begitu ya. Ya moga-moga berhasil aja dah. Satu sisi tapi Netflix kan yang kayak tadi lu bilang kan, dia nggak bikin kayak PPV berbeda lagi untuk nonton matchnya Jake Paul sama Mike Tyson. Jadi secara tidak langsung kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa Netflix ini pengen ngambil market yang tadinya belum sign up di Netflix ya kan, belum terregister di Netflix untuk dapetin customer baru gitu loh. Cuman mungkin karena dia temanya Netflix, jadi dia hanya bisa ngambil fighting yang berbau sports total entertainment. Jadi nggak bisa yang terlalu misalnya Before lawan siapa misal Better BF2 kayaknya kagak tayang tuh di Netflix karena penontonnya kan penggemar olahraga biasanya udah ada channel-channel sendiri lah. Kalau tapi kan undercutnya juga bagus tuh kemarin, terutama petinju wanitanya. Bagus, cuman ya yang paling dijual kan Mike Tyson. Memang sih, yang paling ditonton sama orang-orang tuh. Kalau nggak ada Mike Tyson sama Jake Paul terus tayang di Netflix, sepi dah yang nonton, yakin ya. Itu dia, makanya di Indonesia ya pola bisnisnya mirip-mirip lah ya. Lewat video.com itu kayaknya bisa, nggak tahu juga sih gua gimana yang ngelihatnya ya. Kayaknya soalnya di video.com kan rata-rata bukan penggemar tinju, makanya mungkin di Indonesia yang cocok tuh emang bikin acara tinju emang masih sports entertainment. Si susah dah kalau lu bikin yang pertandingan bukan artis lawan artis mah kagak ada yang nonton di Indo. Iya, itu bener sih ya, terbukti dari beberapa awal sport entertainment pertama kali lahir di Indonesia. Mungkin kita bisa bilang kalau di combat ya, Raffi Ahmad lawan siapa? Mario Laulata, bener kan? Nah itu pertama kali tuh yang bikin kan, yang actually Pak Raja Sapta. Ya, Raja Sapta, which is bapak dari Sultan Sapta. Ya kan? Yang sekarang bikin Superstar Knockout. Iya. Boleh kali gue tanding di sana. Bisa lah. Nah itu kurang lebih kan kayak gitulah ya. Lumayan pecah juga waktu itu meskipun masih disiarin di TV kan. Karena Jeffrey Nicole lawan ini siapa namanya Al Rumi. Iya, pasti pecah lah dua nama artis besar di Indonesia kan. Terus dia juga pengen branding mereka dirinya maco-maco, pria-pria maco kan udah berkelahi dah. Dan akhirnya kan waktu itu sempet tidur tuh. Ya kan, acara tinjunya ikut tidur semua, acara sport maksudnya. Apa ya, bisa kita bilang mungkin bahasanya mati suri lah ya. Mati suri sampai akhirnya muncul kembali Holy Wing Sport Show yang pertama, HSS. Aldi Taher lawan Vicky Prasetyo. Ya, dan itu pecah sih. Dan si Paris Fernandes lawan KKJ. Jadi menurut gue salah satu pertandingan yang memicu itu bikin rame juga ya di antara si Aldi Taher dan juga Vicky Prasetyo, itu pertandingan antara Paris Fernandes sama KJ. Kenapa? Karena momen itu waktu itu TikTok itu lagi naiknya gila banget gitu. Yang mana juga pertandingan antara dua TikToker jadi ya. Iya, jadi TikTok tuh lagi besar-besarnya lah di Indonesia tuh lagi bener-bener ada di peak-peaknya itu. Sampai sekarang. Tapi waktu itu kayak turning point, kayak tadinya orang main sosial media tuh Instagram, YouTube ya kan. Terus muncul TikTok tuh benar-benar udah pas lagi rame-ramenya itu. Pertandingan antara dua TikToker pertama di Indonesia ya. Iya, dan keduanya itu benar-benar dari industri fighting ya. Iya, industri fighting, yang satu orang mantan juara PON ya kan, emas. KJ, abis itu Paris yang terkenal dengan karena mukul pohon pisang ya kan. Yang menang yang tukang pohon pisang malah. Iya, yang sekarang jadi CEO-nya malah langsung. Karena kemenangan itu langsung jadi kan? CEO dia. Enggak karena kemenangan itu sih. Jauh setelah itu sih.
Ya, kita nggak ada yang tahu jalan hidup orang, bro. Cuman kenapa menurut gue itu bikin tambah hype-nya tuh makin gila? Soalnya kayak dunia combat sports nih menurut gue sampai sekarang itu banyak banget peminatnya justru dari platform sosial media yang seperti TikTok. Instagram. Yang tadinya nggak tahu tentang tinju, terus sampai yang tiba-tiba tahu tentang tinju itu ya karena platform TikTok. Ya, bisa dimulai karena pertandingan mereka berdua gitu. Yang bener-bener naikin hype-nya combat sports lagi gitu. Benar juga. Itu harus kita akui lah ya. Aman. Yeah. Oke. Sekarang kita tadi udah bahas dari sisi broadcastingnya. Sekarang kita akan bahas teknis pertandingan. Gue pengen nanya dulu sih sebenarnya. Mike Tyson. Kemarin udah bertanding kan, Jake Paul sama Mike Tyson. Yang gue pengen tahu tuh apa sih tanggapan lu? Kita kalau lu nonton full match-nya kemarin tuh gimana sih? Apa yang lu lihat gitu loh? Kacamata lu? Gue sih maksudnya dari awal udah prediksi bakal begitu. Oke. Ya maksudnya nggak ada yang baru lah kayak gitu. Makanya gue juga lumayan tuh kemarin pas ada tanding si Jake Paul kan ngajak taruhan banyak orang kan kalau dia bakal menang gitu, ngajak taruhan fighter gue juga bikin tuh di IG story tuh ada yang mau taruhan gak nih? Wah banyak banget yang megang Mike Tyson kan. Udah gue kayak ya udah gue sampai nolakin gue. Lumayan dah kayak taruhan gitu kan. Rame yang mau ya udah gue sih mah megang Jake Paul aja udah tau lah bakal menang Jake Paul kan. Oke. Ya udah dan menang banyak lumayan. Nah kenapa lu bisa menyimpulkan bahwa kayak bakal menang Jake Paul? Wah terlalu banyak sih faktornya buat tahu bahwa itu Jake Paul yang menang udah pasti ya. Yang pertama ini kan apa ya young man sport anjir kayak ini tuh olahraga anak muda kagak bisa lu umur 60 tahun lu tanding 58 tanding tuh kayak udah bukan waktunya lu. Udah bukan eranya lagi. Iyalah udah istirahat bro kayak ini olahraga anak muda kayak ini kan olahraga bukan berkelahi anjir. Olahraga tuh kan ada objektifnya apa lu mau menangnya bagaimana lu di situ ada peraturan gitu. Jadi lu udah bakal tahu ya bahwa siapa yang bisa mengerti peraturan itu maksudnya ini kan butuh nafas, butuh tenaga. Orang umur 60 kan udah gak punya itu. Gue pengen nanya nih, tadi kan POV lu bilang young man sports, ya kan, young man sports. Menurut lu bisa dibilang tua itu umur berapa di dunia tinju? Ini tua, kita lagi kalau Jake Paul fighting sama ya, Tyson mentok di 45. 45. Itu tuh George Foreman kan. 45. Kayak gini sih, kalau lu fight nih, lu tuh mungkin kayak Mike Tyson masih punya nih kemampuan mukul, tapi kemampuan memberi, tapi kemampuan menerimanya udah nggak ada, bro. Udah nggak ada. Iya, kemampuan buat menerima tuh penting banget di fighting. Kayak kan kita saling beri, saling menerima kan. Kemampuan menerima itu udah nggak dimilikin sama orang-orang tua, anjir. Kayak lu ditampol, pasti capeknya, sakitnya beda pas lu ditampol pas muda. Iya. Iyalah. Tapi harusnya kan, bro. Kayak Mike Tyson pun pernah melawan petinju juga yang umurnya di atas 45 kalau nggak salah ketika dia masih waktu di prime-nya dia ya. Iya ya, siapa ya? Gue nggak tahu fact itu ya. Tapi ya mungkin dia pernah ya dan ya gue nggak tahu tujuannya apa waktu itu ya. Kalau dia sampai kayak begitu. Tapi kan ya intinya nih sports entertainment lah bro. Ya udah, yang penting dapat bayarannya bagus, dapat penontonnya rame, apalagi nontonnya di Netflix ya udah mereka jalan-jalan aja gas. Mereka kan berkelahi buat ditonton atau enggak buat dapat duit lah intinya kayak Berarti gitu. Secara tidak langsung ini adalah pertandingan yang tidak mementingkan kompetitif scene-nya, lebih mengutamakan sekedar hiburan. Hiburan aja bang, apalagi entertainment kan lah ya. Mau masuk ke Netflix kan, terus Jake Paul juga selama ini juga paham lah kayak gitu. Cuman mungkin kalau sudut pandang yang gue lihat yang bagus dari Mike Tyson tuh seru tuh gue ngeliat gaya bertarungnya masih bisa dipakai sampai tua sih, dia itu hebatnya Mike Tyson. Slip-slipnya itu ya. Dia punya ciri khas bertarung yang gue ngelihat justru mungkin dari sudut pandang pelatihnya Mike Tyson tuh Kas Diamato tuh almarhum kan. Dia bener-bener tuh bisa ngerawat Mike Tyson tuh.
sampai sekarang gitu. Iya, dia ngajarin Mike Tyson tuh caranya buat lebih penting bertahan daripada menyerang gitu. Gua nggak punya tuh pelatih gitu tuh di Indonesia, pelatih nggak ada yang paham anjing. Kayak pelatih tuh susah jadi pelatih menurut gua. Lu harus punya kemampuan buat peduli juga, bukan sekedar teknis gitu. Di Indonesia udah teknisnya pelatih pada kurang, peduli juga kagak. Itu yang gua kesel sih, pelatih nggak peduli sama fighter-fighternya itu kan agak kurang tuh. Meskipun dulunya mungkin pelatih itu adalah mantan juara dunia atau apa, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Siapa tuh namanya pelatihnya Chelsea itu siapa? Itu kan dari tukang pijit, rata-rata kayak begitu. Jose Mourinho gitu-gitu kan. Kayak pas berkarir dia belum tentu bagus, tapi kan rasa peduli, rasa lu pengen pengetahuan untuk knowledge sharing gitu. Nggak banyak pelatih gue pernah latihan sama juara dunia Indonesia ya. Gue tanya, Bung, beta kurang apa? Oh, Ale itu kurang gitu. Dia kagak bisa jelasin itu apa. Oke. Jadi ya gitulah, dia cuma bisa mungkin buat dirinya sendiri, tapi ya gitu. Indonesia kurang pelatih anjir. Kurang dia. Beda banget sama Mike Tyson tuh, lu kalau lihat dia pas tanding dia kan yang ada gigit. Sarung tangan tinjunya tuh, pelatihnya berarti sampai mati dia masih care bahwa lu harus lindungin diri lu all the time nih, pasti bahwa lu harus defense. Jadi bahkan dia udah mati pun dia masih tunjuk care-nya lah ke petinjunya. Kayak apa ya, dia ngasih unjuk bahwa rutinnya gitu ya, rutin latihannya dia tuh harus tetap selamat ya di atas ring kayak gitu. Itu kan ada rasa peduli tuh. Meskipun waktu di ronde-ronde terakhir tuh kelihatan banget waktu dia break, Mike Tyson udah sampai udah gitu banget ya. Kelihatan, aduh gua udah sampai nggak tega banget sih tuh ngeliatnya jujurnya. Teknis tuh kalau tinju tuh 80% olahraga kaki anjir. Kebanyakan orang tahu mungkin tinju tuh berantem juga pukul-pukulan gitu ya. Cuman ini olahraga kaki ya sih. 80% tuh kaki. Mike Tyson tuh kakinya udah nggak lincah kelihatan. Kurang jogging itu mah. Next, menurut lu dampak dari pertandingan Jake Paul sama Tyson nih, ya dampaknya tuh untuk dunia tinju keseluruhan, untuk scene-nya lah, scene dunia tinju kalau di dunia tuh apa tinju, yang mempengaruhi gitu? Ini sih bahwa sports entertainment tuh ya sekarang sports tuh fokusnya ke entertainment, udah nggak gitu penting lah lu bisa jago bertinju apa. Lu lihat lah fighting itu yang petinju jago itu udah nggak begitu diperhitungkan lah. Lebih penting tuh lu jago marketing, jago di sosmed gitu. Bener. Lebih penting ke sana tuh, makanya di Indo juga ke sana kan. Bener itu. Ya contohnya kayak Ryan Garcia kan, nextnya bakalan main di Tokyo lawan si siapa yang orang Jepang itu? Siapa? Bukan. Si siapa atlet MMA ya? Iya, si siapa? Iya, si sebentar. Rukia Anpo. Hah? Ya, jadi itu Japanese kickboxer. Namanya siapa? Rukia Anpo. Oh. Iya, beda lah kalau main itu kan boxing beda lah. Dan ini exhibition match. Ya. Tapi mainnya tinju rulesnya. Benar, dan bayarannya besar kan. Ya udah pastilah. Itu yang sekelas Ryan Garcia mana mungkin dibayar kecil lah. Dari dulu sampai sekarang yang penting tuh lu atlet dibayar mahal, itu aja. Dan bisa menjual fight lu kan. Nah, bisa dibayar mahal karena lu bisa ngejual fightnya. Gimana lu mau dibayar mahal kalau lu nggak pintar jualan fight? Ini kontradiktif nih sebenarnya. Apa tuh? Soalnya kan netizen atau yang penikmat dunia combat yang FOMO nih, rata-rata kan komennya kalau ngelihat begitu kan, di sosmed aja jago, ntar juga pas tanding apa ya, jelek gitu ya kan, tanding juga paling kayak badut gitu. Ya emang gede omongan begitu. Masalahnya lu mau nontonnya yang begitu, itu kan disebut engagement kan. Lu berpendapat ya, lu tuh engage kan gitu kan. Karena itu satu sisi gue ngalamin juga waktu gue bertanding lawan Jeremiah. Orang-orang kan taunya gue tukang masak kan. Tiba-tiba gue bertanding dengan Jeremiah yang sebenarnya juga Jeremiah bukan atlet combat. Dia hanyalah binaraga dan juga model kan. Tapi kan karena dia udah bertanding, terus secara looks juga badannya kan men's goal banget tuh ya kan, badan-badan laki-laki
idaman laki-laki dan perempuan gitu sebenarnya ya kan. Nah jadinya kesannya kayak banyak banget fight sebelum gue fight yang bilang Don Cino nggak sampai 1 menit ini mah 1 ronde juga udah selesai gitu ya. Jadi orang udah underestimate gitu loh. Mungkin ya satu looks badan gua nggak sebagus dia ya kan. Tapi kan yang netizen nggak tahu ya nggak mungkin lah gue terima fight dan pelatih gue juga mengiyakan buat gue fight lawan Jeremiah tanpa ada perhitungan, bener nggak? Iya dong. Gue nggak tahu dengan orang-orang yang tiba-tiba boxing lainnya ya. Gue pun gue akuin mungkin gue bisa dibilang tiba-tiba boxing meskipun gue udah latihan 2 tahun. Tapi ya gue dari dulu gue nggak pernah mau langsung tiba-tiba naik ke fight scene yang ya bisa dibilang spotlightnya gede lah ya waktu itu HSS 5 dan ya logikanya kan gue nggak mungkin terima fight itu kalau pelatih gue nggak mengiyakan dan pelatih gue tahu kapasitas gue tuh semana gitu. Nah itu yang mungkin netizen FOMO ke dunia combat sports tuh nggak tahu gitu loh. Ya bisa jadi mungkin karena banyak juga yang selebriti yang tiba-tiba terjun ke combat sports ketika tanding bener-bener kelihatan banget kayak nggak ada persiapan, nggak ada latihan gitu loh. Nah itu tanggapan lu gimana tuh? Siapa contohnya ya yang persiapan nggak banyak latihan sih mah banyak ya, gue ngeliat sih mah banyak banget ya. Gue sendiri juga ya gimana ya, kadang-kadang nggak paham sih gue kalau kayak begitu sih mah, mumpung lagi fightnya lagi kesana nih, arah pertandingan mau kesana ya udah bebas, kayak misalnya Jerings lawan si Uus misalnya waktu itu kan. Nah itu kelihatan loh mereka berdua latihan, meskipun Jering mungkin terlihat tidak jago parah deh. Enggak, maksudnya Uus lebih terlihat lebih siap lah ya. Lebih paham lebih sih. siap lebih dan ngerti konsep tinju tuh kayak apa. Rata-rata tuh orang fighting nih kagak paham nih mesti ngapain di atas ring. Kayak gue nih ngapain nih di sini, masih banyak yang kayak gitu. Salah satunya gua. Masa iya? Salah satunya gua justru malah kurang nontonin tuh fighting yang lain tuh, kayak gue sendiri juga fighting kagak pernah gue tontonin sih, tapi ya gue ngeliatnya ya gitu. Kebanyakan karena tinju lu mesti belajarnya lama sih. Bener. Lu baru paham ngerti tinju nih. Bener, gue setuju banget. Padahal kalau secara konteks nih tinju tuh kalau gue breakdown jadi satu kata nih, sebuah seni di mana lu bisa mukul lawan lu kagak bisa mukul lu. Simple. Cuman pas di breakdown nih anjing pusing banget lu pasti, kayak stance nih harus begini biar nggak gampang kepukul tuh begini. Bener. Biar gampang daratin pukulan tuh gini, bertahan tuh begini, nyerang tuh begini, ring tuh kayak begini. Banyak banget kompleks olahraganya. Nah kebanyakan tuh kan kalau artis-artis mikir ini berkelahi aja nih, gue bisa berkelahi nih gitu-gitu. Gue maco banget nih, udah gue tanding dah. Atau enggak kalau yang cewek-cewek itu kan biasanya kan yang mantep nih cewek nih, udah tanding aja bayar gede mah, ya udah bebas dah. Bebas biar rame bro, itu pertandingan tinju mah kita lagi butuh ramenya aja. Oke, balik lagi ke Jake Paul Mike Tyson. Iya, balik lagi ya. Nah, di pertandingan kemarin, menurut lu kekuatan utama apa yang Mike Tyson punya ya, yang seharusnya bisa bikin dia menang di pertandingan kemarin gitu. Mengingat usianya yang udah segitu gitu. Iya, apalagi kan dia mau misalnya gaya bertinjunya aja nih pas dia muda nih ya. Dia aja tuh kadang bisa bertahan dengan kecepatan dan kekuatan dia tuh di 3 ronde 4 ronde awal, karena gaya bertinjunya dia tuh makan tenaga gila-gilaan. Capek banget nonton dia bertinju aja, capek banget, kayak lu cuma bisa menggunakan gaya bertinju itu mungkin di prime lu mentok-mentok di 30 berapa kalau lu konsisten gitu ya. Dan terbukti nggak banyak petinju yang bisa mencoba untuk ngikutin style dia, tapi nggak bisa itu nggak bisa di copy tuh gaya style dia tuh udah punya dia. Jadi kayak lu tuh gaya bertinju, lu kalau punya gaya bertinju nih pas lu udah jago banget. Kalau lu masih awal-awal nih, lu harus mengadop gaya bertinju amatir. Gaya bertinju amatir tuh yang biasa masuk pon, biasa masuk kayak itu. Nah ini kan rata-rata nih kalau artis-artis nih baru pada belajar, dia kagak mau belajar dasar nih. Padahal kunci utama dari semua fighting tuh dasar. Kuda-kuda, terus
konsep dasar lah kayak gitu, bahwa kuda-kuda semuanya sama dulu gaya bertinju amatir, tapi nanti kan kalau lu udah jago lu udah bisa tuh pakai peekaboo gayanya si Mike Tyson, terus Philly Shell gayanya si Floyd Mayweather, terus atau enggak tangan di bawah kayak Prince Nassim Hamed, atau enggak Muhammad Ali gitu, float like a butterfly, outboxer, inboxer tuh lu bisa dapetin itu kalau udah jago gila. Kalau masih baru belajar lu harus gaya bertinju amatir dulu nih, kayak begini nih tinju. Iya, memang terbukti sih. Kayak pertama kali gue nonton Pitbull Cruz aja, Isaac Pitbull Cruz, ya kan. Gue kira tuh dia, gue ngeliat, style kayak Mike Tyson nih, ya kan. Dia kan jarang banget keluarin jab gitu, jarang banget keluarin pukulan-pukulan lurus gitu loh, ya kan. Terus selalu dia naruh tangannya kayak bener-bener kayak Mike Tyson banget kan. Style. Nah, dan ketika kesini malah gue nggak ngelihat dia tuh kayak mencoba untuk kayak jadi Mike Tyson, malah jadi ya ini stylenya dia gitu. Dia style Isaac Cruz sendiri gitu. Iya. Jadi ya memang ya bener sih yang lu bilang sih gitu. Berarti kesimpulannya nggak ada chance tuh. Nggak ada, no chance kayak no chance. Mike Tyson tuh bisa menang sama Jake Paul tuh nggak ada, makanya pas orang pada ngajak taruhan ya udah deh, ini duit gratis lumayan dah. Berarti usia benar-benar jadi faktor utama banget lah ya, faktor besar lah ya. Gue sering lihat orang umur 60 tahun tuh bahkan udah kagak bisa bangun dari tempat tidur. Oke. Rata-rata kayak begitu, lu masih mau naik ke atas ring tuh aneh banget sih, kayak maksudnya nggak masuk akal. Lu bisa kalah tuh juga nggak masuk akal ya, nggak bisa lah orang umur segitu, apalagi dengan gaya Mike Tyson yang bertinjunya kayak gitu, yang gue rasa satu ronde juga abis itu mah, abis lah, kesian aja ngeliatnya, malah kesian gue. Oke, sekarang kalau dari tadi kita udah ngomongin Mike Tyson, menurut lu si Jake Paul sendiri gimana perkembangannya dari dulu, dari awal-awal dia naik ring sampai sekarang tuh, lu ngelihat dia ada perkembangan atau stuck segitu-segitu aja? Jake Paul tuh bagaimana ya, dia pintar banget untuk memilih lawan, dia punya hak buat memilih lawan, nggak banyak fighter yang punya hak buat milih lawan ya. Jake Paul tuh punya kemampuan buat milih lawan, itu yang maksudnya secara manajemen udah pasti bagus juga gitu kan, kayak maksudnya secara uang lu pasti bagus juga kayak gitu. Jadi dia tuh entertainer lah menurut gua, untuk berkarir terus di boxing dia akan tetap sebagai seorang entertainer, dia tahu posisinya dia. Ya karena satu sisi kan dia juga punya platform yang besar. Benar. Terus MVP sendiri promotionnya kemarin kan punya dia gitu loh. Betul. Jadi ya dia sukses di situ lah ya. Sukses itu yang disebut sukses ya. Takarannya tuh duit menurut gua. Kalau sukses di industri entertainment ya takarannya duit. Lu mau ngapain? Mau beri impact, mau memberi wejangan pada anak-anak muda kan kagak, lu patokannya duit lah udah. Benar-benar. Iya, simple. Nah, terus gimana pendapat lu, kan banyak banget nih yang ngeremehin Jake Paul kemarin nih pada saat pertandingan Mike Tyson. Iya. Karena satu ya dia basically ya YouTuber gitu loh. Meskipun dia udah di boxing scene tuh udah lumayan lama ya, dari dia mulai latihan. Dan menurut lu Jake Paul sekarang udah bisa belum pantas disebut petinju profesional? Dibilang bisa atau enggak itu kan perspektif ya, kayak maksudnya ya ini perspektif lu aja. Kalau perspektif gue ya udah dia udah bertanding di ngelawan banyak orang juga sih, kayak maksudnya atlet-atlet MMA dia tandingin kan, bahkan udah lawan ini adanya Tommy Fury itu iya kan, dia udah pernah lawan Tommy Fury, udah pernah lawan petinju betulan, kayaknya udah layak banget dibilang adanya sih. Tyson Fury ya. Itu maksudnya dia udah sukses ya Pak, batokannya sini mah di situ dah. Nah kalau Paris KKJ udah bisa dibilang petinju profesional belum? Nah itu juga bebas, dia mau ngomong mau brand, itu kan masalah branding ya, kayak dia mau nge-brand dirinya sebagai petinju profesional. Menurut lu? Bebas, Menurut lu? Menurut gue ya. POV lu? POV gue sih mah ya udah ya, karena dia tandingnya udah pernah tanding profesional, tapi kan gue nggak ada POV buat menilai kemampuan ya. Lebih ke POV, bisa nggak disebut atlet profesional? Udah, karena dia udah dapet rekor kan, udah masuk ke box rec gitu-gitu, jadi udah tanding profesional disebut. Gue juga ada lo di box rec. Ada mah, gampang mau masuk box rec mah bisa. Gampang aja. Meskipun 0-1-0 ya. Aman mah box rec doang mah. Berarti gue kalau yang mau masuk juga bisa, mau kontak-kontak gue aja.
Oke, ini seru banget nih ya dari pertandingan Paul sama Tyson kemarin. Tyson tuh seperti yang tadi udah lu ngomong juga, dia sering banget tuh ngegigit glove-nya kan. Iya. Nah terus ketika ditanya MC, dia jawab gitu loh. Biting is my fixation. Jadi kayak biting tuh dia punya ketergantungan dalam menggigit. Iya, ya. Nah itu tanggapan lu gimana tuh? Nah itu kan kebiasaan positif menurut gue. Kayak itu kalau lu tahu tuh bahwa dia gigit itu supaya memperbaiki stance-nya balik sama ke Gamsil. mode. Gamsil enggak ya? Jadi dia tuh kalau dia tuh punya kebiasaan yang dikasih sama pelatihnya bahwa paling penting tuh defense. Jadi dia gigit dulu ininya biar dia tuh sadar bahwa dia tuh harus defense terus. Sama kayak misalnya pelatih gue dulu tuh, dia punya karakter tuh kayak misalnya ketika dia mau mulai bertanding dia pasti ngekobra nih. Kayak dia iniin bahunya begini biar dia bisa kebiasaan bahwa men-set kebiasaan bagus deh. Kalau gue sama pelatih gue disuruh misalnya kebiasaan gue angkat telepon. Jadi gue pertama yang gue pikirin pertama angkat telepon nih. Oh berarti tangan gue di atas dulu buat ngeriset. Itu kebiasaan yang dikasih dari pelatih yang menurut gue bagus tuh. Teori-teori kayak begitu bahwa lu harus nih gigit tangan lu supaya tangan lu di atas, bahwa tangan lu jempol lu harus setara sama mulut lu kayak gitu. Itu kan apa knowledge yang gue bilang itu pelatihnya care banget sama Mike Tyson kayak dari dulu tuh itu yang diutamakan bahwa lu harus selamat di atas ring, lu harus pertahankan defense lu. Berarti kalau gue coba simpulkan itu adalah cuma suatu metode untuk untuk tujuan supaya tangan lu rapi terus gitu. Betul, itu dia, itu yang bagus tuh maksudnya buat lu membiasakan itu tuh kan bagus banget tuh. Oke, berarti itu mungkin salah satu pembelajaran buat teman-teman juga ya. Maksudnya itu mungkin kan banyak juga yang penonton-penonton yang mikirnya ini gara-gara karena Tyson kan punya track record dia pernah gigit tangannya Holyfield kan. Gigit kuping. Gigit kuping ya, sorry, bukan gigit kuping. Nah, mungkin banyak yang berspekulatif kayak ini kayaknya Mike Tyson apa ya? Kebiasaan menggigit. Bukan kayak mau bikin apa ya, ngegertak lah bahasanya, ngegertak lawan supaya lu jangan deket-deket gue, lu gue gigit lu gitu. Kagak sih harusnya sih, masa kesana anjing mikirnya. Ya kan, ya namanya sih. Netizen kan. Iya. Ya kan, gua pun juga sempat berpikir kayak gitu loh. Oh. Yeah. Enggak, itu kebiasaan yang disuruh pelatihnya tuh buat, karena gaya bertinju dia peekaboo kan, kayak dia peekaboo kan artinya apa sih itu namanya? Petak umpet. Ngagetin. Enggak, peekaboo tuh ngagetin. Ngagetin ya. Yeah, lu bersembunyi dari something gitu kan. Dia tuh paling utama defense buat ngelindungin. Kayak lu rapi-rapi toto boom gitu ya. Iya, kayak mendadak gitu. Dia kayak ininya kokoh banget tuh. Nah, itu dengan pertama ngebiasain gigit itu. Tapi harus diapresiasi sih, meskipun gimana Mike Tyson slip-slipnya masih anjir, pasti bos. Masih ada, cuma umur 58 tahun, gila. Ya makanya itu, karena dia sepanjang hidupnya kan bertinju kan. Ya maksudnya dia kan tetap sebagai ikon tinju dunia lah. Ya maksudnya gaya bertarungnya kayak begitu ya, dia masih punya tiap hari gue yakin masih mikirin tinju dia mah. Karena tapi umurnya udah nggak bisa, udah sesimpel itu aja sih. Menurut lu dia udah bisa dibilang GOAT belum di tinju? GOAT tuh banyak yang nanya nih, GOAT tuh subjektif apa objektif dulu nih. Kalau menurut gue, GOAT tuh selalu subjektif, bahwa kita yang berpendapat bahwa greatest of all time tuh dia gitu. Kagak bisa menurut statistik data misalnya Messi atau Ronaldo nih. Itu perspektif. Loh itu ya, tapi kan bisa ada dilihat dari data sama personal opinion kan. Nah makanya subjektif, pasti personal opinion, nggak ada GOAT itu. Gue pernah lihat Jon Jones tuh, dia lagi di wawancara di Thailand, terus tiba-tiba ada anak kecil nyamperin Jon Jones, lu fighter kedua terhebat di muka bumi nih, emang nomor satunya siapa? Terus anak kecil nunjuk ke bapaknya, bapak gua katanya gitu. Terus Jon Jones bilang iya bener juga sih kayak gitu. Jadi itu subjektif semuanya. Siapa yang terbaik tuh subjektif. Tapi mungkin bisa dibilang salah satu yang terbaik sepanjang masa pastinya si Mike Tyson ada masuk ke dalam. Bisa jadi salah satu perhitungan lah ya, perhitungan banget. Iya, dan untuk disebut sebagai GOAT tuh dia sangat layak lah, Mike Tyson. Pantas lah ya,
Sangat pantas lah dia juga bukan sekedar berpengaruh ke dalam industri tinjunya ya, tapi dia sangat melebar lah, kayak maksudnya pengaruh ke politik ada, bahkan pengaruh ke entertainment ada, jadi peran Mike Tyson besar banget di dunia tinju lah, apalagi ke popular culture juga besar kan dia. Oke. Nah ini gue coba simpulin dari kata-kata lu tadi ya, maksudnya beberapa kali lu udah bilang Mike Tyson tuh udah bukan waktunya. Tapi faktanya kemarin ketika ditanya sama MC, dia ini bakalan jadi last fight dia apa enggak, dan dia masih jawab itu nggak bakalan jadi last fightnya gue. Iya. Gue akan tetap kembali ke ring untuk boxing, dia bilang one day. Ya bebas. Bahkan dia sampai nantang kakaknya si Jake Paul kan, si Logan Paul gitu loh. Iya. Terus Logan bilang, I'm gonna kill you Mike. Iya, udah pasti dibunuh lah. Udah pasti dibunuh. Beda ininya, fisiknya kan. Nah itu tanggapan lu gimana tuh tentang, ya maksudnya however Mike Tyson masih punya motivasi buat dia mau bertarung lagi gitu. Iya, kalau bertarung mas setiap orang pasti masih punya tuh kepengenan, sampai dia di akhir hayatnya dia pasti masih pengen semuanya. Cuman mampu apa enggak, ada yang nonton apa enggak, itu aja sih pertanyaannya. Kalau ada yang mau nonton ya dia bakal tanding lagi, kalau nggak ada yang mau nonton kan buat apaan. Berarti satu sisi Mike Tyson tuh udah, maksudnya gue bisa ambil kesimpulan dia mau balik lagi ke ring kalau memang itu worth it buat dia balik lagi gitu ya. Iya, udah simpel. Bicara aja. Uang lah ya. Duit aja bro, emang dari dulu ini kan bisnis kayak gitu. Gue kadang-kadang masih bingung kalau ada yang mikirin bahwa ini tuh legacy apa. Maksudnya lebih ke arah siapa mencari yang terkuat, itu kan udah lewat masanya bro. UFC pertama, UFC awal-awal gitu. Kalau sekarang nih udah bisnis semuanya. Iya. Siapa yang bisa jual tiket paling banyak. Benar-benar. Setuju banget gue. Itu. Setuju banget. Nah ini ngomong-ngomong soal jual-jual bayaran tiket, ini dilansir di beberapa media di luar negeri, hasil pertandingan mereka, ini pendapatan yang mereka dapat ya, Jake Paul itu bisa mendapatkan 30 juta US dollar. Dan Mike Tyson, walaupun dia nggak konfirmasi, tapi diperkirakan oleh salah satu 20 juta dolar US dollar. Ya. Nah menurut lu angka itu pantas gak buat mereka berdua untuk mendapatkan angka yang mereka tadi disebutkan dengan hype yang mereka udah berikan? Pantas karena hype-nya ya, kayak siapa sih yang peduli orang tanding tinju bagus apa enggak pertandingannya, itu kan mending lu nonton film Rocky kan. Ini yang penting kenapa mereka tanding, itu yang paling utama sih. Kenapa Mike Tyson dengan legendanya dia gitu kan, terus Jake Paul dengan dia dibenci banyak orang gitu, ketemu banyak bang. Ya ketemu banget lah itu, ketemu sebagai sports entertainment. Berarti storyline-nya tuh bagus banget ya? Paling utama tuh kuncinya di storytelling bro, itu yang menurut gua orang Indonesia agak susah tuh buat. Tapi kan ya gimana ya, paling utama storytelling itu dia sih, fighting tuh kenapa? Kalau di Indo, menurut lu storyline siapa yang paling bagus selama ini? Dari HS, SB Jones, Superstar, dan baku hantam yang udah terjadi nih. Storyline paling bagus? Iya. Dua deh ya, biar adil. Yeah. Biar adil di antara Beyond sama Holy Wings, biar nggak ada selek kan. Kan ada baku hantam sama belum Superstar masuk, knockout bro. juga. Itu Superstar knockout sama baku hantam belum di levelnya Beyond sama Holy Wings. Oke. Mereka masih top notch-nya dua itu kan. Dari Holy Wings tuh jagoan gue fight paling bagus tuh Code Blue sama Chef Arnold. Code Blue sama itu pecah sih anjing itu. Itu storyline-nya bagus banget ya. Seru dan pas, hotnya juga pas waktu itu siapa? Code Blue kan lagi antara di hate, ada juga yang penggemarnya gitu-gitu, maksudnya kontroversial lah dia. Itu gua akuin sih. Iya kan, kayak maksudnya si Chef Arnold juga sebagai pentolannya permasakan kan, dunia permasakan kan, kayak dia yang itu. Mbak masih jagoan gua. Nah kalau jago kan, cuma hebat lu pada dah. Enggak lah. Ya mungkin iya juga kali ini nggak tahu. Cuman gua ngelihat dari kisahnya seru tuh, kayak maksudnya. Gua lumayan tahu sih, maksudnya awal mula fight mereka berdua terjadi karena satu sisi ya gua nggak sengaja. Pertama gue nggak sengaja kenal Code Blue karena dia latihan di tempat, dia nggak latihan di NNG, tapi dia latihan di Fat Killa di tempatnya Petri. Iya.
Jadi kebetulan kan gue latihan strength conditioning di sana gitu loh. Jadi ketemu sama si Cold Blue lah gitu loh. Terus akhirnya ya gue jadi itu sebelum mereka fight tuh. Kita ketemu tuh buat Blue Whale to Blue Whale. Iya, waktu itu sih menurut gue iya. Cukup parah kan, Iya. iya. Waktu itu ya. Dan abis itu gue karena gue juga kenal Chef Arnold dan gue juga tahu lah progres dia dari awal tuh bakalan gimana dia berlatihnya sama siapa, dan gue jadi kayak punya POV sendiri sebenarnya untuk menilai ini bakalan siapa yang menang. Dan jujur karena gue lihat kiri kanan, walaupun gue jujur aja, mungkin kalau lu tanya gue dukung siapa, gue dukung Chef Arnold. Pasti. Ya, tapi ini POV gue dari sisi kayak gue ngelihat progres mereka berlatih, gue menilai, wah ini sih Arnold pasti menang sih, jauh gitu loh. Itu semua juga. Meskipun ini, ya gue kan punya akses koneksi ke kiri kanan ya, tapi gue nggak pernah bilang nih ke kiri kanan nih. Jadi gue tetap di tengah, meskipun gue mendukung Arnold ya. Satu ya gue lebih dekat dengan Arnold dan ngelihat progresnya Arnold juga gitu loh. Dan lebih kayaknya lebih berhasil Arnold nih fight-nya nih. Iya, dan somehow kan pertarungan mereka berdua itu tercipta awal mulanya gue tahu banget awal mulanya. Jadi kayak seru banget gitu loh. Ngikutin scene-nya mereka tuh seru banget. Story-nya juga seru, dan itu kan maksudnya lompat dari sentimen lah. Ada unsur sentimen, itu penting banget di fighting. Iya, dan somehow gue ada di dalam scene itu juga. Di scene-nya mereka berdua. Oh, karena lu satu industri kan? Iya, satu industri. Kedua, ya tahu permasalahannya lah. Gitu loh, tahu permasalahan. Dan itu gila sih. Nah, abis itu next-nya siapa? Kalau tadi lu bilang ada 2. Ya, itu dari Holy Wings sama... Holy Wings tuh menurut gue ya terbaik itu. Cold Blue sama Chef Arnold. KKJ sama Paris kalah tuh? Kalah lah, itu mereka kan masih apa ya, nggak terlalu hate, nggak tahu kenapa, sentimennya tuh kurang. Lumayan loh padahal di TikTok dia panas banget berdua itu. Nggak saling benci sebetulnya. Gue butuh something yang kebencian bener-bener, wah nih nggak enak nih dua ini, kalau ketemu juga nggak sapa-sapaan nih kayaknya, kayak gitu. Enak tuh nonton kayak gitu kan. Di Beyond siapa? Tadi lu bilang Beyond, tapi nomor 1 gue KJ sama Randy Pangalila. Itu kan nggak ada hate-hatean. Nggak ada hate-hatean, cuman secara storyline nih seru nih, kayak yang satu nih atlet PON, yang satu artis sinetron. Masa lu kalah sama artis sinetron? Nah itu gue tahu ya. Mungkin dong. Gue tahu karena kita nonton bareng waktu itu ya berdua, dan gue tahu apa yang si bapak ini teriak-teriak nih, brengsek ini. Iya. Karena itu nggak secara logika manusia normal aja. Masa lu kalah sama artis sinetron? Gue nggak rendahin Randy ya, tapi kan gue kan posisi gue kan justru malah lebih banyak latihan bareng si Randy Pangalila. Lebih banyak lah gue. Karena dia juga latihan di tempat gue dulu kan. Ya gue lebih kenal lah. KJ gue kenal tapi saling sapa-sapaan doang. Tapi kan di kepala gue nggak mungkin nih ceritanya ada atlet kalah sama artis sinetron, anjing. Masa iya lu kalah sama artis? Kan kerjaannya aja udah beda. Maksudnya sama atlet lu bangun pagi nih, latihan, makan, tidur, latihan, tidur lagi. Kalau lu kan masih ada sinetron, berarti lu makan waktu banyak. Masa iya lu kalah sama yang ngasih waktu banyak itu kan, dan terjadinya kalah. Kan kalah. Berarti plot twistnya sama kayak Arnold sama Cold Blue ya? Itu makanya itu yang paling seru menurut gua dua itu. Dan kan ada kisah-kisah juga kan di balik Randy KJ gitu kan. Harusnya terjadi di mana nih seharusnya kan, kok bisa terjadi di sini under rules yang tadi awalnya mau boxing, terus tiba-tiba ketemunya di kickboxing udah diladenin, ketemu di Muay Thai gitu-gitu kan, itu ceritanya lumayan seru lah. Tapi kayaknya Randy deh yang mau main di kickboxing. Ren Pang ya? Iya. Karena KJ kan lagi aktif-aktifnya boxing waktu itu. Harusnya KJ sebenarnya lebih prefer main di boxing. Tapi karena mungkin Ren Pang KJ juara Muay Thai. Itu alasannya kenapa dia juga berani main di kickboxing. Malu Pon malu anjir, harusnya apa kalau punya juara PON nih, berarti level PON di mana nih pertanyaannya?
Nah, Gimana level pon? Level pon Muay Thai nih harusnya lu bertanggung jawab pada nih ngadain pon-pon Muay Thai. tapi Levelnya masa di situ? apa nggak terlalu kemana-mana tuh kalau lu berpendapat kayak gitu? Karena kan gini loh, Kan ini statistik aja, ngomong statistik di atas kertas kok Iya. bisa juara pon, Bro. tapi kan Juara kembali pon. lagi ke disiplin orangnya dong. Kalau ya kayak Iya, tadi iya, sebelum iya. kita ngomong, lu juga kalau 2 tahun mau tanding terus lu nggak ada persiapan, lu juga akan sama kayak Mike Tyson, nggak mungkin bisa selesai 8 Iya, round. makanya kan itu kan bagian dari pertanyaannya ya, bahwa level ponnya di mana nih kalau dulu bisa sampai sejuara. Ya masalahnya lawan lu kalau seandainya ini kan artis sinetron, Bro. Tapi Bukan- kan dia pon 3 atau 4 tahun yang lalu. iya, ya berarti 3 tahun tuh lama loh. lama memang. Ya. Ya muda, berarti mungkin ya memang orangnya. Gue juga nggak menutup kemungkinan bahwa orangnya yang begitu ya kan. Oke. Aman aja, Bang. Alright. Oke, kurang lebih kayak gitulah ya Yoi. pembahasan kita tentang Mike Tyson dan juga Jake Paul. Jack Paul dan Ya. Randy Pangalila serta- Dan meskipun merembet kemana-mana, karena yang kita bahas sebenarnya masih inline semua lah topiknya. Iya, fighting Oke. tetap berkelahi. Nah, mungkin sekarang kita tutup dengan Pantun. enggak dong. Apa? Kalau pantun jadinya bukan acara kombat Iya, gitu. benar. Iya, acara Pernikahan, ini pagar apa? Agar budaya. Apa sih? Pagar betis. Itulah pokoknya kalau di Iya, Betawi itu itu dah. ada pagar-pagar Iya, iya, gimana tahu. gitu, ya kan? Nah, Tahu. Oke, kita sekarang berandai-andai karena ini topiknya Paul sama Tyson. Kira-kira lu pengen lihat siapa lagi sih pertandingan yang ya boleh di Indonesia, boleh dunia nih yang menurut lu hype-nya akan sama kayak Paul sama Tyson. Kira-kira lu punya nggak? Artis Pandangan. kalau di Indonesia, Nggak mesti Indonesia, luar negeri juga boleh. luar negeri ya. Apa ya? Gue nggak cukup kreatif buat bikin matchmaking itu ya. Kayak gue belum ada lagi nih siapa kira-kira. Masalahnya udah banyak terwujud. Udah terlalu banyak terwujud ya, kayak sports entertainment tuh. Gue udah nggak tahu siapa yang kira-kira lawan siapa lagi yang asik tuh. Udah sering lihat nih. Udah siapa lagi gak tahu. Nggak tahu. Aman lah. Kalau gue sih punya sih. Siapa? Kalau gue pengen banget nonton. Jokowi. Enggak dong anjing, enggak Jokowi juga Prabowo. dong. Enggak dong, aneh dong kalau kayak Aneh, gitu. Aneh. Makanya siapa? Iya. Gue belum ada ide lagi. Kalau gue sih lebih kayak pengen lihat yang apa ya, artis laga, artis action Oh, gitu loh. Joe Taslim. Ya mungkin kalau di Indonesia mungkin dia atau Contoh, Iko ya. Uwais, Iko Uwais. ya kan. Iya. Mereka bertarung. Kayaknya nggak bisa sih. Iya, kayak bertarung sejago itu. di scene profesional tuh kayak gimana gitu Benar, loh. bagus juga sih itu. Iya, maksudnya kan orang pasti akan penasaran kan. Menurut gue itu pasti akan menjual banget sih. Benar. Misalkan Iko Uwais lawan, ya let's Ya say, dan Ruyan. ya nggak juga lah ya. Maksudnya, Lawan Yosius Sudarso. ya dia kan bakalan tanding tuh by the way di Iya. Superstar Knockout. Nah kan itu bisa kelihatan juga gitu. Benar. Nah, gue lebih kayak pengen lihat yang nama-nama besar gitu sih. Even kalau misalnya artis di luar kayak contoh Jason Statham gitu loh, atau mungkin Robert Dwayne Jr. Robert Downey. Ya, Dwayne Johnson apa Robert sorry. Downey nih? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, The Rock, Ya, The Rock. The Rock kayak main MMA atau boxing tuh gimana gitu, Oh, ya kan kayak bisa. seru gitu loh ya kan. Seru. Misalkan Dwayne Johnson lawan siapa ya? Siapa yang kemarin lawan? Deddy Corbuzier. Enggak, lawan Tyson Fury anjing. Tom Siapa yang atlet MMA yang orang hitam? Francis Ngannou. Ya, lawan Ngannou gitu. Siapa? Dwayne Johnson gitu. Ya matilah anjing. Matilah. Matilah kalau lawannya Francis Ngannou ya berat. Ya. Ya pokoknya gitu. Tapi lah kan ya. seru kan? Seru. Seru nggak sih? Kurang lah. Seru lah. Kurang lah. Gua Dengan sih lebih Dwayne Johnson artis kelihatan. Indonesia lah bro, siapa? Oh ya, kalau Indonesia mungkin gua Joe Taslim ya. enggak sih, enggak Joe Taslim sih. Gue lebih pengen lihat Iko Uwais sih. Kalau gue ya. Iko Uwais ya. Gue lebih Siapa penasaran sama Iko Uwais. Iko Uwais mungkin bisa berhadapan, mungkin di dia? kelasnya. Bambang Pamungkas. Iko Uwais Bambang Pamungkas.
Siapa? Iko Uwais mungkin Chris John lawan. mati anjing Iko Uwais lawan Chris John. Janganlah. Minggu. Enggak, gue lagi mikirin yang beratnya mungkin mirip-mirip gitu loh. Mungkin Iko Uwais lawan siapa ya yang udah ikut ini ya? Siapa artis Indonesia ya? Ya. Jeffrey Nicole ya, seru ya. Iko Uwais lawan Jeffrey Nicole. Tapi Jeffrey kan juga somehow artis aktor kan? lah, maksudnya Iya, sama-sama aktor. Makanya kan. Enggak, justru gue pengennya tuh ngelihat kayak dia lawan praktisi combat sport. Maksudnya kayak Renpang kan meskipun dia aktor tapi kelihatan gitu loh backgroundnya kan. Iko Uwais lawan Paris Fernandes. Nah, bisa jadi mungkin begitu ya. Ya. Dan itu menurut gue seru sih. Wah, easy fight buat Paris Fernandes. Ya seru sih. Ya kan Iko Uwais Tapi juga punya hype-nya oke lah ya. punya bela diri silat juga kan. Kayak dulu kalau tandingnya tinju mah kagak Ya, nolong. ya mungkin MMA biar fair gitu ya kan. Mungkin. Ya kan? MMA olahraga baru ya. Iya. Atau enggak kickboxing lah ya. Ya kan nggak ada yang Kickboxing tahu kena gitu. tuh. Atau Muay Thai kan silat juga ada main ini kan elbow kan. Beda tapi kan kagak nolong. Ya kan. Nggak nolong sih Iko Uwais mah. Ya udahlah ya, Ya kurang udah, lebih begitulah. gitu. Untuk episode pertama kita nih ya di Kartel Combat, pembahasannya cukup menarik. Ya kalau melebar kemana-mana tolong dimaklumin Itu ya karena tujuannya kan. karena emang kita ya seperti air aja mengalir aja. Yoi, Kita benar. nggak ini juga kita nggak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun, nggak ada Ada sedikit kemana-mana. Ada sedikit aja. Sedikitnya di M, bukan di gue ya. Iya, santai aja. Oke, gitu aja. Thank you banget buat semua yang udah nonton Kartel Combat yang pertama ini. Ditunggu konten Kartel Combat berikutnya karena kita akan Membahas fighting membahas terus ya. fighting terus ya, dan membahas isu-isu juga, gosip-gosip juga yang akan Gosip-gosip kita bahas. fighting, bro. Anyway, di sini nggak ada yang valid dan nggak ada yang bisa harus perlu dibuktikan. Jadi kita disclaimer dulu, kita cuma ngomong apa yang sesuai kita tahu dan apa yang sesuai penglihatan kita doang. Paling nggak lebih tahu daripada lu pada sih. Iya. Kalau lu merasa Bro, gimana? kalau lu merasa pendapat kita itu berbeda dengan pendapat lu ya sah-sah aja. Aman Ya. ya, Jadi kalau nggak seneng ya tulis aja di kolom komentar di bawah. Betul. Ya. Itu biar aja. ada engagement. Iya. Mungkin one day ya lu yang komentar berbeda ya lu bisa kita undang kemari. Aman. Dan kita ngobrol bareng-bareng ya kan. Yoi. Sambil ya ngebir tipis-tipis gitu loh. Dan ya kalau nggak mau ngebir juga aman. Teh, kopi di sini tersedia ya. Jadi gitu aja. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan Ya, subscribe nih baru like dan awal subscribe nih. Ya, Mohon bantulah. bantuannya. Bantu-bantulah ya supaya kita Buat makin fighting. rajin karena si M brengsek ini lumayan susah nih Gampang, bro. dikumpulin nyawanya nih untuk syuting kayak gini-gini nih ya kan. Aman, Jadi tolong Like dan bantuannya subscribe. subscribe. Dipencet subscribe. Mau potong-potong di TikTok silakan, kita mah nggak peduli Bisa-bisa ya. aja kita, Lu bro. mau ngambil yang pas momen-momen cuman jeleknya silakan Ya, potong ngapain ya. si KJ apa Iya, siapa kita gitu. mah nggak peduli kalau nggak seneng fight. Iya bisa mah. Ya, Iya, yang penting duitnya bagus. Bener dong? Betul. Duitnya bagus. Subscribe Udah dulu, gitu loh. subscribe, Ya, bro. ya intinya gitulah. Subscribe, support kita terus. Thank you banget. Buat tonton, ditunggu konten berikutnya di Kartel Combat. Bye.